Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Sony Susilo atau Sony Web ID. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial memprogram PLC. Nah, di video seri pemrograman PLC kita sudah sampai di part 9 ini. Nah, di part 9 ini kita akan belajar menggunakan instruksi divu, divd atau different up dan different down. Nah, apa itu divu, divd? Nah, kita simak saja videonya, tonton terus sampai habis. Nah, yang pertama kita pilih dulu device-nya. Nah, di sini kita menggunakan CP1E. Oke. Pertama kita buat dulu push button on dan different up dulu. Nah, push button on kita menggunakan alamat input 00, kita ketik 000. Oke, kemudian kita kasih keterangan PB on. Oke. Nah, kemudian kita pilih instruction. Nah, untuk membuat instruksi divu, divd, nah kita ketik div. Nah, kita div u dulu, different up terlebih dahulu. Nah, kita ketik div u spasi kemudian alamat output yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan internal relay. Nah, internal relay alamatnya 200.00. Oke. Nah, kemudian untuk menggunakan perintah instruksi divu ini, nah di sini kita gunakan kontak bantu internal relay ini 200.00. Oke. Kemudian nah di sini kontak bantu 200.00 ini nanti kita akan gunakan untuk menyalakan output 100.00. Oke, saya akan menjelaskan instruksi different up ini seperti apa. Nah, different up ini instruksinya itu menjalankan perintah sesaat jadi menjalankan perintah sesaat dalam waktu sekali scan. Nah, dari on ke off. Nah, jadi posisi off ke on. Jadi melakukan perubahan dari off ke on dalam waktu sesaat sekali scan. Nah, kita coba lihat perbedaannya nanti seperti apa. Oke, kita coba simulasikan. Oke, kita tekan PB on-nya untuk menjalankan instruksi divu ini. Kita ketik Ctrl J. Ctrl J. Nah, di sini ketika kita tekan PB on-nya, nah ini sebenarnya divu ini sudah jalan, tapi kontak bantu 200.00 ini itu karena different up ini menjalankan perintahnya sesaat satu kali scan, jadi kelihatannya ini tidak menyala, tapi sebenarnya ini sudah menyala. Ini sudah bekerja dari NO menjadi NC karena menjalankan perintah sesaat satu kali scan, jadi ini seolah-olah tidak bekerja, tidak terlihat. Nah, untuk melihat apakah kontak bantu ini sudah bekerja atau belum, nah makanya kita coba nanti kita buat rangkaian pengunci. Oke, kita off kan dulu. Nah, kita kasih rangkaian pengunci di sini. Nah,
menggunakan kontak bantunya output 100.00. Nah, kemudian untuk mematikan sistemnya, nah kita di sini menggunakan kontak bantu NC. Nah, untuk PB off-nya alamatnya 001. Kemudian kita kasih keterangan PB off. Oke, kita coba simulasikan kembali. Oke, kita tekan PB on nya. Nah, ketika kita tekan PB on nya, nah sebenarnya kontak bantu 200.00 ini sudah bekerja. Jadi karena kerjanya itu sesaat, satu kali scan, jadi ini perubahannya itu sangat cepat. Dari NO, NC langsung berubah menjadi NO lagi. Namun saking cepatnya ini itu tidak terlihat tadi. Nah, karena kalau kita kasih rangkaian pengunci jadinya kelihatan. Oh, ternyata ini tadi sudah bekerja. Kemudian untuk mematikannya kita tekan PB off. Nah, itu adalah cara kerja div U atau different up. Nah, kemudian kita selanjutnya kita buat instruksi different down. Nah, different down ini kerjanya seperti apa, kita buat dulu rangkaiannya. Nah, untuk menyalakan different down, nah kita menggunakan PB on nya, PB on 2, nanti kita menggunakan alamat 002. Nah, kita kasih keterangan PB on 2. Nah, kemudian di sini kita menggunakan instruksi div D. Nah, untuk menggunakannya kita ketik div D spasi alamatnya berapa. Nah, kita gunakan internal relay 200.01. Kita tekan OK. Nah, kemudian kontak bantu 200.01, kontak bantu internal relay 200.01. Kemudian untuk menyalakan sistemnya, untuk menyalakan output 200, nah ini menggunakan output 100.01. nanti kita gunakan PB off nya dulu, kemudian outputnya 100.01. Di sini kita kasih penguncinya output 100.01. Oke. Nah, kita lihat perbedaannya div U dan div D, different up atau different down. Kita coba simulasikan. Nah, ini itu cara kerjanya hampir sama, sekali scan, sekali perintah, menjalankan perintah langsung selesai. Nah, bedanya kalau yang div U ini kerjanya itu di awal menekan. Nah, kalau yang div D ini itu di akhir menekan. Jadi istilahnya kalau kita menggunakan push button. Nah, kalau kita menggunakan push button itu push button yang fisik. Jadi kalau yang div U itu bekerja ketika kita menekan. Nah, kalau yang div D ketika kita menekan push button, kita tekan itu belum bekerja. Nah, ketika
push buttonnya kita lepas, nah itu baru bekerja. Jadi kerjanya itu di akhir menekan push button. Nah, kita coba simulasikan. Kita tekan Ctrl J. Nah, jadi seperti ini ketika push buttonnya kita tekan, di sini belum bekerja. Tapi kalau kita lepas menekan push buttonnya ini, Ctrl K. Nah, di sini kontak bantu 201 baru bekerja. Jadi kerjanya itu sekali tapi di akhir, di parent down. Nah, cara kerjanya seperti itu. Di akhir menekan, kalau yang ini itu di awal, Ctrl J. Nah, di sini langsung bekerja. Jadi div O dan div D ini implementasinya di industri itu misalkan sebuah sensor yang mendeteksi barang. Nah, misalkan dikombinasikan dengan counter. Nah, itu sensornya itu mendeteksi di awal barangnya atau di akhir barang. Nah, misalkan berhenti di tengah-tengah barang sensornya, artinya kan berarti push buttonnya menekan terus. Nah, ketika barangnya itu selesai, sudah melewati sensor, nah baru masuk hitungan. Jadi misalkan dikombinasikan dengan counter, hitungan counternya itu menghitung di awal barangnya atau di akhir. Jadi misalkan mau menggunakan div O, berarti hitungan barangnya itu di awal mendeteksi barang. Kalau menggunakan div D, berarti ketika barangnya sudah lewat baru masuk hitungan. Seperti itu cara kerjanya. Kita tekan Ctrl J. Nah, di awal sudah langsung bekerja ini kontak bantunya. Nah, sedangkan untuk div D ketika ditekan dia belum bekerja. Nah, kalau sudah kita lepas menekannya, nah di sini kontak bantunya baru bekerja. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kita tunggu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.